Excuse. Yo, what's up you guys? Kembali lagi di Jedar Film, tempat bahas film paling menjeder dan menggelegar. Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari, dan kapanpun lo sedang menonton tayangan ini. Kembali lagi bersama gue Jajang. Dan kali ini gue bakal bahas film yang berawal dari meme yang bertebaran di sosial media belakangan ini. Menceritakan tentang seorang model yang di brainwash oleh petinggi negara untuk membunuh salah satu pejabat Malaysia. Film ini berjudul Zoolander dan memiliki genre komedi. Penasaran sama filmnya? Yuk kita tonton alur film Zoolander ini. Tapi sebelumnya gue ingatkan bahwa tayangan ini mengandung spoiler. Jadi buat lo yang tidak biasa spoiler, jangan menonton tayangan ini ya. Oke? Udah siap? Yuk kita mulai aja alur film Zoolander ini. Here we go. Film dibuka dengan sekumpulan pebisnis fashion Amerika yang membahas Perdana Menteri Malaysia yang baru. Di sini Perdana Menteri Malaysia yang baru berencana untuk menaikkan upah buruh di sana. Tentunya hal ini menjadi ancaman untuk industri fashion di Amerika sana. Akhirnya para petinggi fashion itu pun meminta salah satu fashion designer bernama Mugatu untuk membunuh Perdana Menteri Malaysia ketika ia berkunjung ke Amerika dan saat menonton fashion show yang akan dilaksanakan beberapa minggu lagi. Di sisi lain terdapat pria bernama Derek Zoolander. Ia merupakan seorang model yang berhasil mendapatkan gelar model terbaik selama 3 tahun beruntun. Ia memiliki gaya khas untuk setiap aksinya dimanapun ia berpotret. Seperti inilah gayanya. Derek sendiri sedang mempersiapkan untuk mengikuti acara awarding selanjutnya dan ia berharap mendapatkan gelar keempatnya di tahun ini. Sesampainya di acara awarding, ia mendapatkan banyak sambutan hangat. Namun tiba-tiba muncul seorang saingannya yang memakai scooters yang bernama Hansel. Di sini Derek pun merasa terancam dan saling bertatap-tatapan sinis dengan Hansel. Akhirnya mereka pun memasuki ruangan awarding tersebut. Awarding pun dimulai dan ternyata yang memenangkan Best Model of the Year adalah Hansel. Namun di sini Derek malah maju dan menerima penghargaan tersebut. Ia pun melihat ke belakang dan menyadari bahwa penghargaan tersebut bukan untuk dirinya. Akhirnya Derek pun tertunduk malu akibat kesalahannya. Di sisi lain, Mugatu yang sedang mencari model yang dapat di brainwash dan dijadikan tumbal untuk membunuh Perdana Menteri Malaysia. Di sini ia melihat Derek yang dapat dijadikan tumbal. Akhirnya ia meminta Maury Belstein, seorang desainer yang mengurus Derek, untuk menjadikan Derek menjadi model kampanye. Maury pun menolak karena ia melihat Derek sebagai sosok orang yang baik dan tidak cocok melakukan hal tersebut. Derek pun yang sedih karena dipermalukan dirinya sendiri pun pulang ke apartemennya dengan perasaan hampa. Keesokan harinya ia pun berbincang dengan teman-temannya dan ia menceritakan keinginannya untuk pensiun dari dunia modeling dan fokus kepada memberikan kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Namun temannya yang tidak setuju pun berusaha mengajak Derek happy-happy dengan mengendarai mobil ke kota. Mereka pun mengarungi kota dengan perasaan gembira. Mereka pun menaiki mobil di kota dan singgah di SPBU sambil menari-nari dan membuang-buang solar yang ada. Tiba-tiba salah satu teman Derek menyalakan rokoknya. Derek pun yang menyadari hal tersebut berusaha untuk menghentikannya, namun hal itu pun terlambat. Akhirnya terjadi azab pedih akibat menghambur-hamburkan BBM yang sedang naik. Ketiga teman Derek pun mati seketika. Di pemakaman temannya, Derek pun mengumumkan bahwa ia akan pensiun dari dunia modeling. Namun tiba-tiba Hansel pun datang dengan gaya dan merusak suasana di sana. Di sini terdapat Matilda, seorang jurnalis yang sebelumnya telah membuat headline berita yang menyakitkan untuk Derek. Di sini Matilda berbincang dengan Derek untuk meminta agar dirinya diberikan akses kepada Mr. Mugatu. Namun Derek yang terlanjur kesal kepadanya tidak mempedulikan Matilda. Akhirnya Matilda pun meminta maaf atas kesalahannya karena editornya lah yang menuliskan judul tersebut.
Derek pun pergi dan kembali ke agensinya. Di sini Derek berbincang dengan Maury. Dia mengungkapkan keinginannya untuk pensiun dari dunia modeling dan memulai hidupnya yang baru dengan bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti melakukan volunteering dan lain sebagainya. Maury pun berusaha mengerti keinginan dari Derek. Namun di sisi lain ia pun mengabarkan bahwa Mugatu, seorang desainer yang belum pernah menggunakan jasa Derek, akhirnya tertarik untuk menjadikan Derek sebagai model kampanyenya. Namun di sini Derek pun tidak tertarik dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Derek pun pulang dan di sini pun ia bertemu dengan ayah dan saudara-saudaranya yang merupakan pekerja tambang. Di sini ayahnya tidak terlihat senang dengan kedatangan Derek. Namun ia pun memberikan kesempatan untuk Derek agar menjadi pekerja tambang seperti saudara-saudaranya. Derek pun menjadi pekerja tambang, namun sebenarnya ia sama sekali tidak membantu. Mereka pun selesai menambang dan beristirahat di sebuah bar. Di sini Derek menceritakan keinginannya untuk berubah. Ia ingin menjadi lebih baik lagi. Namun ayahnya memandang Derek sedikit berbeda karena Derek merupakan seorang model, tidak seperti pria pada umumnya. Ia pun dijadikan bahan tertawaan oleh pengunjung bar yang lain. Akhirnya ia pun keluar dari bar tersebut dan mendapatkan telepon. Ia mendapatkan telepon dari Mugatu. Akhirnya Derek pun mulai setuju untuk bekerja sama dengan Mugatu, seorang desainer yang terkenal. Di sini Derek pun dibawa berkeliling gedung milik Mugatu. Ia pun dibawa ke spa dan mendapatkan perawatan. Di sisi lain, Matilda mendapatkan telepon anonim dari seseorang. Matilda diminta untuk pergi ke tempat Derek. Akhirnya Matilda pun pergi dan bertemu dengan Derek. Namun Matilda malah diusir dan dihajar oleh penjaga di situ. Akhirnya Derek pun melanjutkan sesi perawatannya. Namun ternyata sesi ini adalah sesi brainwash yang digunakan untuk membunuh Perdana Menteri dari Malaysia. Derek pun sakit kepala dan terbangun di kasurnya. Ia terbangun karena terdapat seseorang yang mengetuk-ngetuk pintunya. Ternyata orang yang mengetuk pintunya adalah Matilda. Matilda mengabari bahwa ia telah hilang selama 1 minggu. Sedangkan yang Derek ingat, ia baru saja tidur semalaman. Ia pun tidak percaya dengan hal tersebut. Dan akhirnya ia pun membuka teleponnya dan terdapat ribuan pesan yang masuk. Namun Derek yang masih kesal terhadap Matilda pun tetap mengusirnya. Namun sebelum pergi, Derek pun tiba-tiba mengomentari rambutnya dan mengubahnya. Tiba-tiba Matilda pun terlihat menjadi sosok yang lebih cantik. Dan akhirnya Matilda pun pergi. Di sini Matilda pun kembali ke kantornya dan melakukan mini riset. Ia menemukan fakta dan kejanggalan tentang orang-orang yang bekerja sama dengan Bugatti. Banyak model-model yang bekerja dengan Bugatti yang hilang dan dijadikan tumbal untuk pembunuhan. Akhirnya Matilda pun teringat Derek dan akhirnya berusaha untuk menemui Derek. Derek yang sedang berada di pesta pun tidak sengaja bertemu dengan Hansel. Di sini mereka pun berdebat dan berujung pada challenge. Mereka akan melakukan sebuah catwalk dan akan dinilai oleh David Bowie. Matilda pun bertemu dengan Derek dan meminta untuk menghentikan challenge tersebut. Namun Derek tidak menghiraukannya dan akhirnya ia pun melakukan catwalk melawan Hansel. Di sini Hansel dan Derek berhasil imbang dalam beberapa putaran. Namun di akhir Hansel pun mengeluarkan gerakan ngorek-ngorek cangcut dan Hansel pun mengeluarkan cangcutnya dengan satu tangan sehingga Derek pun tidak dapat mengikuti gerakan tersebut. Derek pun berusaha melakukan hal yang sama, namun ia pun gagal karena gerakan Hansel dan akhirnya ia pun kalah. Akhirnya Derek pun pulang bersama Matilda dan di sini mereka pun pergi ke sebuah makam. Ia menemukan fakta bahwa banyak sekali model-model yang mati muda dengan tragis. Akhirnya ia di sini bertemu dengan seorang pria yang merupakan mantan model tangan terbaik. Pria tersebut menjelaskan bahwa banyak pembunuhan-pembunuhan politik yang dilakukan di masa lalu seperti pembunuhan John F. Kennedy yang dilakukan oleh seorang model. Pada dasarnya banyak model yang di brainwash dan dijadikan senjata pembunuh. Ketika asik berbincang, tiba-tiba muncul sekelompok pasukan Bugatti dan menyerang mereka. Matilda dan Derek pun berhasil kabur dan di jalan mereka pun memikirkan tempat persembunyian yang paling bagus agar tidak diburu lagi oleh antek-antek Bugatti.
Tiba-tiba muncul wajah Hansel di sebuah tronton, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat Hansel, rival utama dari Derek. Sesampainya di kosan Hansel, mereka pun terlihat sangat canggung. Di sini Hansel tidak apa-apa jika Derek ingin menumpang di kosannya, namun Hansel ingin bertanya sesuatu terlebih dahulu. Di sini Hansel menanyakan kenapa Derek begitu tidak menyukainya. Derek pun menjawab ia takut karena karir ia terancam karena ia menganggap Hansel yang begitu tampan. Lalu Derek pun bertanya hal yang sama kepada Hansel, dan di sini Hansel pun menjawab bahwa ia takut selalu menjadi bayang-bayang dari Derek. Pada dasarnya Hansel pun mengagumi Derek. Mereka pun sadar kalau mereka saling mengidolai satu sama lain, dan akhirnya mereka pun berpelukan dan mereka pun jadi menumpang. Mereka pun berbincang dan berujung dengan pesta semalaman suntuk. Keesokan harinya pun tiba dan Derek dan Hansel pun terlihat santuy meski acara akan digelar beberapa jam lagi. Di sini Matilda terlihat rungsing karena ia belum memiliki rencana untuk mengungkap kasus Bugatti yang berniat membunuh Perdana Menteri Malaysia. Mereka pun berdiskusi dan akhirnya membuat rencana. Hansel dan Derek pun akan menyamar untuk memasuki ruangan Bugatti, karena Derek tahu teknik menyamar yang baik dengan menggunakan make up. Akhirnya pertunjukan pun hampir dimulai dan Hansel dan Derek pun menyelinap. Di sini mereka kebingungan karena mereka terlalu bodoh untuk menggunakan komputer. Akhirnya karena waktu sudah hampir mepet, Derek pun memutuskan untuk pergi terlebih dahulu dan meninggalkan Hansel. Di sini Derek pun didandani dan ia pun akhirnya masuk ke panggung dan melakukan catwalk. Tiba-tiba musik pun muncul dan musik ini pun men-trigger Derek yang membuatnya akan membunuh Perdana Menteri Malaysia. Ia pun melakukan koprol berkali-kali dan menghampiri Perdana Menteri. Namun Hansel yang tiba-tiba muncul mematikan lagu tersebut dan akhirnya Derek pun sadar kembali. Hansel pun bertarung dengan DJ yang ada di sana. DJ tersebut pun menyalakan kembali musiknya dan Derek pun kembali menjadi mesin pembunuh. Terus seperti itu. Sampai akhirnya Derek pun meraih kepala dari Perdana Menteri. Namun akhirnya Hansel pun berhasil mencabut colokan dari musik tersebut. Dan akhirnya misi pembunuhan pun berhasil digagalkan. Akhirnya Derek pun ditangkap oleh penjaga yang ada di situ. Sedangkan di sini Matilda pun melawan anak buah dari Bugatti mati-matian. Dan di sini tiba-tiba Bugatti pun menggila dan berusaha membunuh Perdana Menteri itu seorang diri. Ia pun melemparkan shuriken kepada Perdana Menteri Malaysia tersebut. Namun tiba-tiba Derek di sini pun melakukan pose tampannya. Karena saking tampannya, semua orang pun terpukau dan akhirnya shuriken itu pun jatuh karena tidak kuat menahan ketampanan dari Derek. Akhirnya Perdana Menteri itu pun terselamatkan. Dan Matilda pun menghampiri Derek dan memeluknya lalu diakhiri dengan cipokan manja. Beberapa tahun berselang, Derek pun telah berhasil membangun yayasan untuk anak-anak yang tidak dapat membaca. Di sini ia mendedikasikan hidupnya untuk memberikan manfaat untuk sekitar. Hansel pun ikut mengajar di sana dan menjadi mitra dari Derek. Dan yang paling penting, ternyata Derek di sini telah menikah dengan Matilda dan dikaruniai seorang anak. Anak ini pun sepertinya ingin mengikuti jejak ayahnya sebagai model dengan menggunakan gaya ayahnya, yaitu bibir dimonyong-monyongin. Akhirnya mereka pun hidup bahagia. Dan cerita pun tamat. Gimana ceritanya? Jujur ini film agak absurd sih. Jujur kenapa gue nonton ini awalnya itu karena gue tertarik nonton film ini karena muncul mulu di TikTok gitu meme-nya. Dan ternyata emang worth it gitu ya. Dan untuk lebih lengkapnya kita bahas di reviewnya aja ya. Film Zoolander yang rilis di tahun 2001 ini merupakan film komedi yang absurd dengan tema unik soal dunia modeling. Ben Stiller selaku Derek, sutradara, scriptwriter yang ada pada film ini benar-benar tampil maksimal, ikonik, dan menurut gue lucu banget sih. Gue rasa komedi pada film ini emang bukan untuk semua orang ya. Tapi jujur gue pribadi sangat menyukai film ini dari segi komedinya karena ya absurd aja gitu. Dan di sisi lain OST atau official soundtrack yang digunakan juga merupakan OST yang gue sukai. Jadi film ini buat gue bisa dibilang oke dan memanjakan telinga gue gitu.
Kalau soal kekurangan sih, gua rasa nggak ada ya. Menurut gua film ini bagus gitu. Cuma menurut gua juga film ini tuh bagusnya tuh nggak mutlak gitu. Gue yakin akan ada orang yang nonton film ini dan nganggap film ini tuh ya nggak jelas gitu. Ya karena emang dasarnya film ini komedinya absurd gitu. Tapi jujur ya, menurut gue film ini sangat worth it sih. Di Letterboxd, film ini mendapatkan rating 3,3 dari 5. Sedangkan Jedar Film sendiri akan memberikan film ini rating 3,5 dari 5. Alasannya adalah karena gue suka banget sama semua penokohan yang ada pada film ini. Mulai dari Derek, Hansel, dan semuanya gitu ya. Keabsurdannya juga menurut gue sesuai banget sama selera gue gitu. So, worth it banget. Dan nilai moral yang dapat diambil dari film ini adalah, percuma engkau tampan dan rupawan, namun kepada orang tua sendiri engkau masih suka melawan. Gua Jajang pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios amigos. So mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe. Dan jika lo ingin request film untuk direview, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.